Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Putri Amanda dengan nomor NIM 200-656. Pada minggu ke-7 ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Menurut W.W. Rostow, memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses pembangunan ekonomi. Pendekatan sejarahnya yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton. Ini tidak berarti dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Struktur sosial masyarakat seperti itu bersifat berjenjang, seperti mengenai hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan. Kekuasaan politik terpusat di daerah, di tangan bangsawan pemilik tanah yang didukung sekelompok serdadu dan pegawai negeri. Lebih dari 75% penduduk bekerja di bidang pertanian. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Tahap ini merupakan masa transisi di mana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Pertumbuhan swadaya dibangun. Proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini. Pada mulanya, berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah sesuatu yang mustahil dan merupakan suatu syarat penting bagi tujuan lain yang dianggap terbaik. Manusia-manusia baru yang mau bekerja keras muncul memasuki sektor ekonomi swasta, yaitu pemerintahan. Bank dan lembaga lain untuk mengerahkan modal mulai bermunculan, di mana muncul perusahaan manufakturin yang menggunakan metode baru. Prasyarat yang diperlukan untuk mempertahankan industrialisasi menurut Rostow biasanya memerlukan perubahan radikal pada 3 sektor non-industri, yaitu perluasan modal overhead sosial, khususnya di bidang transport, revolusi di bidang pertanian, dan perluasan impor, termasuk impor modal yang dibiayai oleh produksi yang efisien. Yang ketiga adalah tinggal landas. Tahap ini merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat. Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi dalam jangka waktu relatif singkat, menimbulkan konsekuensi yang menentukan. Periode tinggal landas juga tidak memakan waktu lama, hanya kira-kira selama 2 dasawarsa. Syarat-syarat tinggal landas yang pertama adalah kenaikan laju investasi produktif, misalnya dari 5% atau kurang dari pendapatan maksimal nasional. Yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufakturing penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat adalah tahap dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Pada waktu suatu negara berada pada tahap ini, ada 3 perubahan penting yang terjadi. Yang pertama, sifat tenaga kerja berubah. Ia mulai berubah menjadi terdidik, orang lebih suka tinggal di kota daripada di desa, upah mulai meningkat dan pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, watak para pengusaha sudah mulai berubah. Pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer yang halus dan sopan. Yang ketiga, masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi dan menginginkan yang baru menuju perubahan yang lebih jauh. Tahap yang kelima adalah era konsumsi massa besar-besaran. Era ini ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Ada kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap ini. Yang pertama, penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. Yang kedua, ingin memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif.
Lalu peningkatan jaminan sosial dan fasilitas hiburan bagi pekerja. Yang ketiganya, keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting seperti mobil, rumah, dan peralatan rumah tangga yang memakai listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Selain ada kelebihannya, namun teori ini banyak mendapat kritik juga dari beberapa ahli. Yang pertama, masyarakat tradisional tidak perlu bagi perkembangan. Beberapa bangsa seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia dilahirkan tanpa sebagai masyarakat tradisional, dan mereka mewarisi apa yang disebut prakondisi dari Inggris. Jadi pertumbuhan suatu negara tidak mesti harus melalui masyarakat tradisional. Kritik yang kedua, prakondisi mungkin tidak mendahului tinggal landas. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa suatu revolusi pertanian dan pembentukan modal sosial overhead di bidang pengangkutan harus terjadi sebelum tinggal landas. Kritik yang ketiga, kritiknya tumpang tindih tahapan. Kebanyakan negara mengajarkan kepada kita bahwa perkembangan dalam pertanian tetap berlangsung meski dalam tahap tinggal landas. Modal sosial overhead di bidang pengangkutan khususnya perkereta apian merupakan salah satu faktor penting dalam tahap tinggal landas, seperti kata Rostow sendiri. Ini menunjukkan adanya tumpang tindih dalam berbagai tahap tersebut. Yang keempat, kritiknya adalah kritik terhadap tinggal landas. Tahap paling kontroversial dan banyak dibicarakan adalah tahap ini. Reaksi dari kalangan ahli sejarah dan ekonomi tidak begitu menyenangkan dalam hal ini. Mereka telah terbiasa menekankan pada kontinuitas perubahan historis, pada kembalinya ke suatu kekuatan pada masa lampau yang menghasilkan ledakan sosial, dan pada penjelasan tentang tidak adanya lompatan nyata di dalam perkembangan ekonomi. Yang kelima, kritiknya adalah jadwal tinggal landas tersebut meragukan. Para sejarawan ekonomi meragukan tahun tinggal landas yang dikemukakan oleh Rostow. Tahun-tahun ini juga berbeda dengan penerbitan yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, tahun tinggal landas India disebutkan bahwa tahunnya adalah 1937, sedangkan dalam penerbitan tahun 1952. Kritiknya yang terakhir adalah tahap konsumsi massal tidak kronologis. Era ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga negara tertentu telah memasuki tahapan ini bahkan sebelum mencapai tahap kedewasaan. Menurut salah satu kritik, periode konsumsi massal tidak mempunyai arti apa-apa, selain hanya mengurangi daya ideologisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan dan pentingnya tinggal landas bagi negara terbelakang. Konsep tinggal landas secara ideal cocok untuk industrialisasi negara terbelakang. Sebagaimana ditulis oleh Dasgupta, istilah itu kurang tepat. Namun demikian, ia bersifat sugestif dan dapat diberi penafsiran yang bermanfaat bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara terbelakang. Namun dari sisi negara terbelakang, tinggal landas mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah rasio modal output tidak konstan. Dalam menghitung kebutuhan modal secara agregat negara-negara terbelakang, Rostow menganggap rasional modal output sebagai konstan. Asumsi ini benar dalam hal negara maju, tetapi negara berkembang ditandai dengan menonjolnya produksi primer dan pertanian. Dengan penduduk yang meningkat dan teknik yang tidak berubah, maka sumber alam mereka berakhir pada kondisi diminishing return to scale, jika perekonomian diperluas keseluruhan. Yang kedua, penghapusan pengangguran tidak dipertimbangkan. Dasgupta menganggap penghapusan jumlah pengangguran yang menggunung sebagai syarat minimum yang harus dilalui oleh negara terbelakang untuk mencapai tahap tinggal landas. Menurutnya, sekali pengangguran tertanggulangi, perekonomian tersebut terangkat ke suatu pertumbuhan swadaya dan spontan. Bagi negara terbelakang yang padat penduduk, penanggulangan pengangguran adalah syarat untuk tinggal landas. Keterbatasan yang ketiga adalah unsur dua makna. Pada tinggal landas, investasi naik sebagai akibat naiknya pendapatan nasional tanpa mengurangi kecenderungan rata-rata konsumsi. Secara teknis, di situ terdapat kelebihan
tingkat tabungan marginal atas tingkat tabungan rata-rata, sehingga tingkat rata-rata tetap meningkat dan tingkat tabungan rata-rata tetap konstan meskipun tinggi. Bagi Dasgupta, hal ini tidak bijaksana karena di negara maju sekalipun, tingkat tabungan rata-rata tidak mungkin konstan. Yang keempat, keterbatasannya adalah pembangunan ekonomi tidak spontan. Tahap tinggal landas ini merupakan proses yang memakan waktu proses itu. Setelah mencapai suatu kecepatan tertentu dan sebagian landasan telah dilalui, maka tidak dapat diperlambat ataupun diundur. Yang terakhir, keterbatasannya adalah konsep penerbangan tidak tepat. Profesor Bianik tidak setuju dengan penggunaan istilah tinggal landas ini karena baginya nampak seperti merangkak di atas pembangunan ekonomi yang sulit. Orang tidak dapat terbang di atasnya. Ia bukan tinggal landas, tapi suatu proses yang teramat sulit yang harus dilalui oleh setiap negara terbelakang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori ekonomi pembangunan menurut Rostow. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.